Gitu. Kang, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, terutama khususnya kita sudah memasuki awal tahun 2026, kemarin udah habis di tahun 2025. Nah, mungkin sudah kelewat tahun lalu, tahun depannya kita sudah menginjak di tahun 2026. Pertama itu, yang kedua mungkin saya langsung ngebahas ke persoalan pendidikan gitu Kang. Karena memang perihal pendidikan itu bisa menopang salah satu indeks pembangunan manusia, salah satunya pendidikan. Nah, bagaimana sih tanggapan Akang terkait masalah persoalan pendidikan di tahun sekarang? Yang jadi persoalannya apanya pendidikan? Terkait kurikulum dan lain sebagainya gitu Kang. Misalnya ingin mengupas itu gitu. Kurikulum. Lah kurikulum masih simpel proyek. Kurikulum proyek? Lah, apalagi kalau bukan proyek. Simpel jawaban. Kurikulum udah jelas. Nerima nggak nerima itu fakta kok. Proyek pemerintah berarti hitungannya. Tuh, ya bisa dikatakan proyek pemerintah yang terlebih ya yang dalam bidang kapasitas pendidikan, di Menteri Pendidikan. Oh. Soalnya kan kita sudah melewati beberapa fase gitu Kang di kurikulum. Dulu ada kurikulum 2006, terus ada kurikulum 2013, Kurtilas. Kalau berbicara kurikulum, ini cuma disclaimer dulu kan gitu. Ya. Sebenarnya bagus pendidikan ada kurikulum. Ya. Gitu. Lebih terarah. Ya. Cuma yang jadi permasalahannya kan poinnya dulu. Setiap berganti Menteri Pendidikan. Iya. Selalu kurikulumnya pun berganti. Nah, itu betul. Kan gitu. Ya. Maka mau sehebat apapun kurikulumnya, programnya. Ya. Gitu. Selama ada kepentingan Di dalamnya. di dalamnya. Ya. Gitu. Contoh gini, hal sepele aja, buku. Iya, buku Kang. Gitu, Betul, buku. betul. Itu buku, ini fakta. Saya waktu masih terlibat di pendidikan. Iya, ya. Itu buku belum terpakai udah keluar lagi buku yang baru. Oh. Yang pada akhirnya ya jadi sampah, ditimbang, dikilo. Tiap tahun berganti kurikulum, tapi nilai pendidikan tetap aja. Nah, itu. Bisa dikatakan monoton berarti Kang ya? Kalau dikatakan tidak ada sih mungkin salah. Ini yang benar-benar ingin memajukan pendidikan luar daripada kepentingan itu kayak sulit. Oh, iya. Belum terlihat. Selalu ada kepentingan politik. Selalu ada kepentingan pihak-pihak tertentu. Udah tercampur sama urusan politik Nah, gitu. bukan udah tercampur karena yang mengusung kadang Menteri Pendidikan pun politik. Oh, iya ya. Bagaimana? Gitu. Berarti Contoh gini, contoh real nih gitu. Iya. Sekarang banyak profesor ataupun doktor, profesor atau apalah kan gitu, Iya. pendidikan yang tinggi, S2, S3, doktor dan mengkritik pendidikan. Banyak kan yang mengkritik pendidikan. Betul. Yang mengkritiknya itu kadang usianya itu udah sekian, udah 40 tahun ke atas katakan. Dia mengkritik pendidikan yang sekarang. Ya. Atau pendidikan yang dulu. Ya. Tidak relevan gitu. Sementara dia pun lahirnya dari pendidikan yang dulu gitu. Iya, betul. Nah, ketika dia jadi pengamat pendidikan atau jadi seorang menteri, kadang dia mengkritik. Ya. Pendidikan dulu bagaimana kekurangannya. Sementara dia lahir pun dari pendidikan yang dulu. Ya. Gitu. Kan nggak lucu. Betul. Jadi bukan masalah kurikulum, Ya. tapi sumber daya manusianya. Oh, balik lagi ke sumber daya SDM. Oh, iya, siap. Mau sehebat apapun program pendidikan, kalau masih ada kepentingan, apalagi politik dan lain sebagainya, tetap aja. Kan kita lihat tiap tahun pergantian presiden. Betul. Kita kan selalu ganti menteri, ganti program, ganti kan seperti itu. Mau Betul. sampai kapan? Harusnya back to basic, kembali ke kemampuan. Terus terkait masalah persoalan pendidikan, apakah seharusnya di pendidikan itu ngebahas hal-hal yang formal? Contoh di SD itu kita harus ngebahasnya apa, terus di SMP setiap jenjang itu pasti beda-beda ya Kang ya? Di SD atau MI gimana, terus di SMP gimana, SMA gimana, kuliah gimana. Nah, apa sebenarnya yang hilang daripada pendidikan itu Kang? Kalau yang hilang, apanya? Marwah.
Berarti marwah pendidikan marwah itu pendidikan, ruh pendidikan itu sendiri. Kenapa disebut ruh pendidikan itu hilang? Lah sekarang gini, banyak profesor sekarang, katakanlah Profesor Mahfud MD, Ya, betul. gitu. Yakin pada saat dia sekolah SD dulu, siapa sih gurunya? Setinggi apa sih pendidikan gurunya? Oh, ya. Tapi bisa melahirkan Seorang profesor. seorang yang sekarang banyak yang jadi profesor, Iya. banyak yang jadi dokter, Ya. gitu. Karena bukan kualitas pendidikan, kualitas pengajar khususnya. Ya. Tidak melulu harus ditunjang dengan pendidikan tinggi. Dan tidak menjamin pendidikan. Itu kan syarat birokrasi, syarat aturan. Hanya prasyarat gitu, Pak. Misalkan ada guru sarjana S2 misalkan, S3. Ya. Tapi kalau dedikasinya tidak ada mencerminkan seorang guru, Gimana ya? Ya, betul. jiwa keguruannya tidak ada, Ya. hanya sebatas menyampaikan. Oh. Lebih benar sih kebanyakan seperti Sementara suhulukiyu di budi pekerti itu nular, Ya. menular. Maka ada istilah dulu, falsafah dulu gini, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya. Betul. Maka kalau melihat fenomena pendidikan sekarang, itu semua pihak harus mawas diri, Oh, harus saling koreksi diri. Kenapa ada murid seperti ini? Ada apa dengan gurunya? ya. Ada apa dengan sistem pendidikannya? Kalau Tidak melulu menyalahkan anaknya atau muridnya. Muridnya. Berarti apa yang dikatakan oleh Akang barusan, ada suatu istilah bahwasannya budi pekerti itu menular. Menular. Berarti ketika ada siswa ataupun mahasiswa yang maaf ini perlu digarisbawahi kelakuannya yang tidak sesuai, tidak mencerminkan gitu seorang pendidik gitu. Berarti itu jangan salahkan dulu siswa atau mahasiswanya gitu. Nah, ya, ada dua faktor. Oh iya. Yang paling besar itu faktor lingkungan keluarga. Oh iya. Ya, iya. Karena keterbatasan guru hanya berapa jam di sekolah, Ya, betul. gitu. Nah, maka itu harus kesinambungan antara orang tua dengan pendidik. Itu harus Berkesinambungan harus, gitu. iyalah. Ya, sejalan. Gitu. Ingin mengeluarkan output dengan kualitas pendidikan yang baik, sementara Pendidikan di rumahnya itu kurang. makanya kan ditata dari mulai perilaku, lingkungan, makanan. Iya. Itu kan mempengaruhi karakter seseorang. Siap. Maka ada istilah bahasa kan, engkau adalah apa yang engkau makan. Iya. Gitu. Anda adalah apa yang Anda makan. Karena di situ kan akan membentuk sebuah karakter. Kenapa dalam etimologi Islam, kenapa dalam ajaran Islam harus makanan itu yang baik-baik? Ya. Karena itu akan menanamkan. Kembali lagi ke sana berarti. Siap. Maka disinilah antara pendidikan formal dengan pendidikan non formal seperti agama Iya. harus sejalan, gitu. Siap. Makanya kan bagus kan sekarang pemerintah punya program Ya. untuk anak-anak itu namanya MBG Ya, kan, betul. gitu. MBG itu makan gizi gratis, Ya, makan bergizi bergizi Gitu gratis. itu kan bagus program. Ya. Cuman tetap ada, apakah ada kelemahan? Ya ada tetap. Ya, betul, Kang. Gimana kelemahannya? Ya kan tadi itu kembali. Ya. Mau sehebat apapun programnya, mau sebaik apapun kemasan programnya, kalau sumber daya manusianya, kalau manusia yang mengelolanya tidak baik, Otomatis kesananya kan nggak kita akan udah baik. sering mendengar di media, Ya. makanan tidak sesuai, Betul, Kang. gitu. Kualitas begitu-begitu aja. Ya. Yang ada hanya menjadikan lumbung korupsi Ya, betul. dari atas sampai bawah semuanya ada, Ya. gitu. Korupsi kan per-peran aja. Kita buka-bukaan aja gitu, Kang. Karena kan korupsi kayak udah menjadi budaya di negeri ini. Nah, iya. Berarti sulit berarti kita yang untuk ngeberantas hal itu gitu kan. Apakah mungkin atau tidak gitu untuk Iya, diberantas? mungkin jangan Ya. putus harapan. Ya. Gitu. Tetap mungkin bisa. Ya, siap, Kang. Bisa cuman kan gitu. Cuman ada tapinya. Kenapa? Ini sebuah negara besar Ya, betul. yang tidak mungkin bisa dikelola oleh perorangan. Ya. Gitu. Cuman tadi kalau berbicara bahasa secara pengkajian negeri ini terlalu sakit ke negeri ini. Ya, betul. Maka ada istilah kan dipaksa bahagia di negeri, yang sakit kan gitu. Dipaksa sehat di negeri yang sakit. Itu dipaksa sehat di negeri yang sakit. Kan seperti itu.
Nah tadi kembali lagi gitu supaya tidak rancu. Ya. Pemerintah membuat program MBG itu bagus. Ya. Kenapa? Kendati banyak yang memprotes. Ya. Kita ambil sisi positifnya Positifnya. seperti ini. Orang yang notabene hidup di kampung. Ya. Kapan dia makan, habis makan, ketemu makan buah? Betul, Kang. Di kampung jarang. Ya, betul. Bahkan sulit Jarang. ditemukan. Mungkin kalau anak yang di kota atau menengah ke atas udah hal biasa lah. Ya. Hal lumrah berarti ya. Gitu kan. Kita kan melihat dari sisi yang baiknya dulu. Ya. Ini yang di kampung-kampung. Kapan dia makan daging? Jarang. Paling hari raya. Ya. Idul Adha, kurban. Bisa dibilang berarti 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Paling ini 3 bulan sekali gitu ya kan. Kan gitu. Nah, ketika ada program MBG, kalau baik menyalurkannya sesuai dengan aturan-aturannya, itu kan di mana salahnya? Ya. Itu sisi positifnya. Kalau masalah makanannya tidak enak, tidak disukai, itu kembali ke pengelolanya. Bukan berarti daripada kesalahan yang di atas. Bukan. Gitu. Iya, siap. Gitu. Siap. Misalkan anggaran satu porsi untuk satu orang itu berapa? 15.000 kalau nggak salah. Misalkan 15.000 atau 10.000, sesuai nggak? Iya. Seperti itu. Ya. Terus ada masukan, mending kasih aja uangnya langsungan. Ya betul. Orang tuanya. Oke, itu bisa. Simpel kan? Ya. Pulang sekolah, anak kasih duit. Ya. Besok buat belanja, besoknya Ya, buat betul. makannya, bekalnya. Ya. Pertanyaan tetap aja. Ngejamin nggak 100% uang 15.000, 10.000 itu orang tuanya dibelikan sesuai dengan makanan yang makanan? Ya. Tetap aja, tetap dari segi apapun pasti ada celah yang tidak baik di situ. Iya. Setiap program apapun atau kejadian apapun selalu Pasti ada celah ya. Selalu ada celah. Meskipun tujuan awalnya itu baik gitu ya Kang, untuk terkhusus lah masyarakat Indonesia ataupun yang khusus yang sekolah gitu kan. Apalagi gini, saya tidak menyalahkan MBG gitu kan. Iya. Yang baik, tapi kan ada yang perlu dikritik dari segi betul. apanya pengelolaannya. Ya. Terus apakah ini politik gitu? Ya. Itu mau politik mau apapun, yang namanya kepala negara, kepala atau presiden memberikan satu kebijakan, aturan, terus toh uang itu dikembalikan ke rakyat untuk dimakan sama anak-anak ini itu. Ya. Di mana letak kesalahannya? Ya. Yang salah itu pengelolanya. Kenapa harus ada pemotongan misalkan dari gitu? Udah nggak. Semua udah tahu. Ya. Udah tahu dan udah jelas gitu ya terkait masalah persoalan itu. Gitu. Betul Kang. Nah mungkin ini Kang, selanjutnya kita barusan ke pendidikan terus ke MBG. Nah, pendidikan itu tadi dikatakan oleh Akang bahwasanya ruhnya yang hilang. Gitu. Nah, ketika berbicara persoalan ruhnya yang hilang, otomatis kan nanti kedepannya berbicara kepada kualitas pendidikannya itu sendiri. Betul. Nah, mungkin saya akan menanyakan, ini menurut analisa Akang gitu kan, 5 ataupun 10 tahun ke depan itu pendidikan akan seperti apa gitu? Bukan peramal. Kalau katanya 5 tahun 10 tahun ke depan ya akan bagaimana pendidikan? Kan saya bukan peramal. Ya. Tinggal lihat aja karena seperti apa. Oh, iya. Berarti hari ini menentukan untuk masa yang akan datang gitu. Itu aja sih gambarannya. Makanya kita sebenarnya mengkaji alam, membaca situasi kan gitu. Iya. Kan seperti itu. Nah sekarang seperti ini. Kita menuntut pendidikan berkualitas baik. Iya. Nah kalau sekarang gitu untuk ke depan berarti kan. Iya. Nah kalau nanti menteri pendidikannya atau yang sekarang masa-masa pendidikan sekarang ya tinggal dilihat kualitas pendidikan seperti apa. Cuman tadi itu kembali karena kita zaman berkembang maka perubahan-perubahan itu tidak akan bisa dielakkan, harus tetap ada perubahan karena kan kalau ada keterangan Sinali kan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Iya. Nah, bagaimana kita beradaptasi kan seperti itu tanpa menghilangkan nilai pendidikan itu sendiri. Iya. Tanpa melemahkan pendidikan itu sendiri. Gitu. Pendidikan agama, itu moral, Pancasila dan lain sebagainya itu kan harus dikembalikan. Jadi back to basic Bang. Ini Kang, terus selanjutnya. Sekarang kan berbicara pendidikan itu setiap tahun berganti dalam artian apa namanya? Selalu ada muncul regenerasi gitu kan. Dari SD,
dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perkuliahan gitu kan. Dari beberapa tahun itu kan selalu ada pergantian orang gitu kan, ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, berbicara persoalan itu, ini kan berbicaranya di perguruan tinggi, Kang. Berbicara di perguruan tinggi. Berarti kan hitungannya ada berapa ratus ataupun ada beberapa ribu lah, bahkan ratusan ribu orang yang per tahun itu orang yang lulus kuliah gitu kan. Cuma di balik itu, di samping itu kan untuk melanjutkan jenjang selanjutnya gitu kan, ada yang mau bekerja, terus ada yang mau melanjutkan kuliah. Nah, itu seolah-olah sulit gitu, Kang. Dari itu gitu. Contoh, saya misalkan udah S1 nih, lulus S1. Nah, untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, apakah mau dilanjutkan S2 ataupun kerja, itu rasanya sangat sulit, Kang. Gitu. Nah, mungkin pertanyaannya, dari sekian banyak ataupun sekian ratus ribu orang yang sudah S1 gitu kan, ini apakah karena faktor lapangan pekerjaan yang kurang, atau kita harus kembali lagi kepada potensi diri kita sendiri? Sejauh mana kamu bersyukur dalam hidup? Oh, ya Kang. Kenapa dari sekian tadi yang panjang cuma satu, seberapa besar kamu bersyukur dalam hidup? Ya. Dalam hidup? Yang kurang di dalam diri kita itu bukan lapangan pekerjaan. Iya. Sekarang faktanya kurang, banyak pengangguran. Nah, ya betul Kang. Sebagian orang ada yang mengatakan seperti itu. Betul Kang. Ketika saya nganggur, pengen bekerja, apakah ketika kamu sudah mendapatkan pekerjaan akan beres di situ? Tidak, Kang. Ya, betul. Ketika sudah bekerja, minta naik gaji. Ya, minta naik pangkat. Dan lain sebagainya. Betul, Kang. Berarti, ya bisa dikatakan kita semua itu ya terkhusus yang makanya kalau sudah, misalnya kalau sudah bekerja, ya, maka nikmati dulu pekerjaannya. Ya. Gitu. Tanamkan dulu rasa syukur kita atas pekerjaan, dedikasi kita. Oh ya, siap. Karena ketika tidak ada rasa syukur dalam diri kita, ya, ketika saya lagi nganggur, bagaimana caranya harus bekerja? Ketika sudah bekerja, demo lagi, ada apa lagi kan, nuntut gini-gini, ya, pada akhirnya dipecat, nganggur lagi. Ya, siap. Betul Kan. Ini sampai mana? Bukan pekerjaan, ya, tapi kemauan yang tidak ada. Ya. Kenapa? Karena kita semuanya nuntutnya enak. Iya, betul Kang. Begitu saya kerja langsung pengen enak. Tidak mau merintis dulu gitu kan gitu. Tadi kembali lagi pendidikan. Ya. Kenapa? Maaf, karena pendidikan kita itu industri. Kenapa bisa dikatakan industri? Kenapa? Ada nggak kurikulum yang sekian puluh udah berganti? Ada nggak? Ditanamkan nggak ketika SMA misalkan? Ya. Bagaimana caranya membentuk usaha, wirausaha, menjadi seorang wirausahawan? Ya. Ada nggak seperti itu? Betul. Terus pemerintah turun ketika lulus sekolah atau lulus kuliah, kamu basicnya apa, kemampuannya apa, dikasih modal untuk mengembangkan? Ada nggak seperti itu? Nggak ada. Ya betul Kang. Gitu.